Oke, selamat datang semuanya. Di sesi kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng ya, layaknya seorang mentor saham, salah satu pemain kelas kakap di industri konstruksi Indonesia. Nah, ini dia yang mau kita bahas, PT Superior Prima Sukses atau BLES. Perusahaan ini tuh bisa dibilang jawaranya di pasar Bataringan. Tapi anehnya, harga sahamnya malah anjlok. Nah, ini kan jadi paradoks yang menarik banget buat kita sebagai investor. Ada apa sebetulnya? Oke, biar gampang, analisis kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Mulai dari kekuatannya, masalahnya, peluang ke depan, sampai ke valuasinya. Lengkap kan? Sip, kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang bikin BLES ini jadi rajanya? Di dunia investasi, ini yang kita sebut economic moat, semacam parit pertahanan yang bikin pesaing susah banget buat nyerang. Kalau kita lihat, kekuatan BLS ini kelihatan jelas banget. Fondasi utamanya itu skala industrinya yang raksasa. Bener-bener nggak ada tandingannya di Indonesia. Coba bayangin deh, 5,6 juta meter kubik per tahun. Kapasitas produksinya segede itu. Artinya apa? Ya artinya mereka bisa main di harga dan barangnya juga selalu ada. Kuat banget posisinya. Dan ini yang keren banget. Mereka punya lebih dari 600 truk sendiri. Jadi urusan logistik itu mereka kuasai penuh. Pengiriman jadi cepat, efisien, dan ini penting banget di bisnis material bangunan. Jadi, kekuatannya bukan cuma soal pabrik dan truk, mereknya udah kuat, ada grup besar di belakangnya, sertifikat juga lengkap. Tapi yang paling penting mereka ini lagi di atas angin, karena orang-orang sekarang beralih dari bata merah ke bata ringan. Ini momentum yang luar biasa. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau memang sekuat itu, kok kinerjanya malah lesu, harga sahamnya turun? Nah, di sini kita harus lihat tantangan jangka pendeknya. Ini dia biang keladinya, laba bersihnya anjlok. Coba lihat datanya, dalam 9 bulan aja labanya turun lebih dari 61% dibanding tahun lalu. Wow, ini penurunan yang dalam banget. Terus kenapa bisa anjlok? Ternyata beban pokok penjualannya naik tajam sampai 18%. Ini gara-gara biaya buat pabrik baru dan harga bahan baku yang naik. Ya, otomatis margin untungnya jadi kegerus. Nah, ini bagian yang paling aneh. Harga sahamnya terjun bebas lebih dari 34% setahun. Tapi volume penjualannya malah naik 13%. Gimana tuh? Ada diskoneksi antara persepsi pasar dengan kenyataan bisnisnya. Ini yang harus kita dalami. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita lihat ke depan. Apa aja sih katalis atau pendorong yang bisa bikin BLES bangkit lagi di tahun 2026 nanti? Ternyata ada beberapa angin segar nih. Pertama, pabrik barunya di Banjarnegara bakal segera beroperasi penuh, jadi logistik makin efisien. Kedua, ada insentif PPN dari pemerintah yang bikin orang makin semangat beli properti. Terakhir, suku bunga BI yang stabil juga ngebantu KPR. Semuanya kayak mendukung gitu. Soal insentif PPN ini, jangan dianggap remeh ya. Ini tuh bener-bener jadi bensin buat sektor properti. Kalau orang makin banyak bangun dan beli rumah, siapa yang diuntungkan? Ya jelas pemasok material kayak BLES. Permintaan buat bata ringannya pasti naik. Oke, kita udah lihat kekuatannya, kita udah lihat masalahnya, dan kita juga udah lihat peluangnya. Sekarang pertanyaannya, harganya gimana? Murah, wajar, atau mahal? Yuk kita masuk ke valuasi. Coba kita bandingin BLES sama pemain besar lainnya. Dari sisi PE ratio, dia cukup kompetitif. Tapi lihat deh, ROE-nya atau imbal hasil ekuitasnya, itu paling tinggi. Artinya, setiap rupiah modal yang ditanam di BLES itu menghasilkan untung paling gede dibanding kompetitornya. Efisien banget. Nah, ini yang paling penting. Lihat price to book ratio-nya. Angkanya 0,98, artinya di bawah 1. Gampangnya gini, kita beli perusahaan ini dengan harga lebih murah daripada nilai aset bersihnya kalau semua dijual. Ini yang disebut investor legendaris sebagai margin of safety. Oh ya, ada bonus lagi nih. Buat Anda yang suka pemasukan rutin, BLES ini rajin bagi dividen. Yield-nya sekitar 2,9%. Lumayan kan? Dapat untung dari kenaikan harga saham, dapat juga uang jajan dari dividen. Jadi, kita sampai di kesimpulan. Di satu sisi ada tekanan laba jangka pendek, tapi di sisi lain ada dominasi pasar yang nggak tergoyahkan, valuasi yang kelihatan murah, dan katalis positif di depan mata. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah ini sebuah peluang emas jangka panjang yang tersembunyi? Coba direnungkan.